Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Kali ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu berupa latihan soal PTS semester ganjil untuk mapel IPA SMP kelas 7. Oke, langsung saja. Pada PTS ganjil kelas 7, 3 bab yang akan dibahas, yaitu pertama bab objek IPA dan pengamatannya, bab yang kedua klasifikasi makhluk hidup, bab yang ketiga klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi langsung saja untuk kita bahas soal yang pertama. Ilmuwan atau saintis mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita melalui serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan sistematis. Langkah awal yang ditempuh dalam penelitian tersebut yaitu melakukan, kira-kira jawabannya apa? Di sekitar kita, berarti adanya pengamatan. Jawabannya D. Mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita. Oke ya, lanjut. Yang kedua, berikut ini bukan merupakan pertanyaan yang tepat untuk diajukan setelah mengamati ciri-ciri fisik sebuah bunga mawar menggunakan alat indera yang bukan ya. Yaitu jawabannya B. Berapakah lama siklus hidup bunga mawar? Karena kita hanya mengamati bentuknya, bukan menanyakan siklus hidup bunga mawar. Oke, soal yang ketiga. Jika kita ingin melakukan penelitian terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dalam pot, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah objek, berarti bendanya. Dalam penelitiannya yang diamati adalah jelas jenis pupuk kacang hijau dan jenis tanahnya. Jawabannya D. Gak mungkin bentuk pot yang ada bentuk potnya dan bahan potnya tidak kita gunakan. Oke ya. Soal nomor 4. Seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium dengan menyelidiki suatu zat untuk mengetahui sifat zat tersebut. Bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni ilmuwan tersebut adalah jelas karena ada kata suatu zat, sifat zat itu termasuk pengetahuan tentang IPA, yaitu kimia. Jelas ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Jadi ini ada 30 soal. Kita bahas masih nomor 5. Besaran yang tidak dapat diukur dari seekor kelinci. Jarak loncatan, oh bisa ya. Panjang telinga bisa. Kasih sayang terhadap anaknya, ini tidak bisa diukur. Jawabannya berarti C. Lanjut ke nomor 6. Intan memiliki sebuah pot berisi tanaman yang sudah mulai berbuah. Besaran yang dapat diukur Intan dari tanaman itu adalah yang dapat diukur. Berat pupuk jelas tidak berpengaruh ya. Berat buah dan tinggi tanaman bisa jadi. Lebar daun, berat pot, salah berat potnya. Berat tanah, salah. Yang benar berarti berat buah dan tinggi tanaman. Lanjut ke soal nomor 7. Budi dan Dita mengukur panjang sebuah meja menggunakan jengkal tangan mereka masing-masing dan hasil pengukurannya berbeda. Alasan yang sesuai terhadap perbedaan hasil pengukuran mereka adalah A. Jengkal tangan Budi lebih panjang dari tangan Dita. Bisa jadi ya. B. Pengukuran tidak menggunakan alat ukur baku. Bisa jadi jengkal Dita tidak dibuka lebar. Tidak. Posisi mata tidak berpengaruh. Antara dua ini, jengkal tangan Budi lebih panjang belum tentu. Belum tentu ya. Karena ini Budi termasuk siswa yang tinggi atau siswa yang pendek atau malah ditanya yang siswa yang tinggi. Ya, itu kan harus diamati terlebih dahulu siswanya. Jadi yang benar adalah pengukurannya tidak menggunakan alat ukur yang baku. Jawabannya B. Masuk ke nomor 8.
Produsen barang-barang pabrik harus menggunakan satuan pengukuran baku yang sama dengan tujuan supaya A. Distribusi barang dapat berjalan lancar, salah. B. Barang yang dihasilkan memiliki keakuratan ukuran, betul. Barang yang dijual cepat laku, salah. Barang yang dihasilkan tidak sering tertukar, salah. Jawabannya betul B. Barang yang dihasilkan memiliki keakuratan ukuran. Nomor 9. Alat ukur yang tidak tepat digunakan untuk mengukur sebuah buku tulis adalah yang tidak tepat. Yaitu penggaris bisa, ya, neraca lengan bisa, mistar bisa, yang tidak bisa stopwatch. Ya, tidak tepat karena stopwatch untuk mengukur waktu. Soal nomor 10. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menggunakan istilah berat untuk menyatakan massa. Misalnya berat tubuh Danu 40 kg. Sesungguhnya massa tidak sama dengan berat karena massa menyatakan jumlah kandungan materi suatu zat. B. Merupakan gaya gravitasi, salah. Besarnya perubahan tergantung kedudukan benda, salah. Besarnya tergantung, nah jawabannya benar adalah A. Massa itu menyatakan jumlah kandungan materi suatu zat. Lanjut ke nomor soal 11. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah didefinisikan dengan jelas. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok. Jadi sebelum kalian pahami, pada semester awal bab 1, besaran pokok itu ada 7 yang wajib kalian hafal. Pada video-video sebelumnya ada, silahkan bisa kalian buka dan pelajari kembali. Nah, ini 3 besaran pokok yang wajib kalian ketahui, yaitu A. Panjang luas waktu. Luas bukan besaran pokok. Massa, kuat arus, suhu bisa jadi volume. Luas bukan besaran pokok. Massa, suhu, volume bukan besaran pokok. Jawabannya benar berarti B. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan hasil pengukuran berikut ini. A. Lebar ruang kelas. B. Massa sekarung beras. 3. Kuat arus lampu bolam. 4. Kecepatan lomba lari jarak pendek. Satuan yang tepat menyatakan hasil pengukuran di atas adalah untuk mengukur lebar kelas pasti menggunakan meter. Massa sekarung kilogram. Kuat arus ampere. Kecepatan lomba lari jarak pendek, berapa kecepatannya? Detik, second. Berarti jawabannya yang benar C. Meter, kilogram, ampere, dan second. C. Lanjut kita ke soal nomor 13. Anita menanam jagung di pekarangan rumahnya. Tinggi jagung pada awal pengukuran yaitu 10 cm dari permukaan tanah. Selang 2 minggu kemudian ternyata tingginya menjadi 17. Laju pertumbuhan jagung tersebut adalah 2 minggu. 2 minggu itu berarti ada berapa hari? 14 hari. 14 hari ya. Nah, selama itu terjadi perubahan berapa? 17 kita kurangi 10. Ada 7 perubahan 7 cm selama 14 hari. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? 14 hari ini kita bagi dengan 7 cm. Jawabannya 0,5 cm per hari. Jawabannya berarti C. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Apabila mengukur volume benda tidak teratur, misalnya batu, maka alat ukur yang tepat digunakan adalah neraca lengan, salah. Jangka sorong, salah karena tidak teratur ya. Neraca lengan salah, jangka sorong salah, mistar juga salah. Yang benar menggunakan gelas ukur. Jadi ada gelas yang diisi air, dua gelas ya. Satu gelas saja ya. Satu gelas, kemudian dimasukkan batu yang awalnya tingginya sekian, nanti akan bertambah menjadi sekian. Nah, ini perubahan
tinggi air tersebut, perubahan volume air tersebut itu merupakan berat atau massa dari batu yang kita masukkan ke dalam gelas ukur. Jelas ya? Langsung ke soal nomor 15. Edo melarutkan 30 gram gula ke dalam 1500 ml air. Konsentrasi larutan gula yang terbentuk adalah, nah ini berarti konsentrasi larutan gula yaitu 30 gram dibagi 1,5 liter. Dari mana 1,5 liter? 1000 ml kita rubah menjadi liter, yaitu 1,5. Kemudian kita bagikan, ketemu gram per liter, yaitu 30 gram dibagi 1, liter, yaitu ketemu jawabannya B, 20 gram per liter. Lanjut ke soal nomor 16. Ketika akan mengklasifikasikan ayam, burung elang, dan bebek dalam satu kelompok, maka dasar persamaan ciri-ciri yang digunakan adalah jenis makanannya berbeda karena elang memakan daging, bentuk paruh berbeda, bentuk kaki berbeda, yang sama memiliki sayap. Oke ya, jelas. Lanjut ke soal nomor 17. Sepeda motor, mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak dapat disebut sebagai makhluk hidup karena, jelas A, zat yang dikeluarkan merupakan zat sisa. Semua zat sisa manusia juga mengeluarkan zat sisa. Jadi ini salah ya. Kemampuan bergerak terbatas, tidak. Kedua benda tersebut dimodifikasi, tidak. Yang benar, tidak memiliki keseluruhan ciri-ciri dari makhluk hidup karena tidak dapat berkembang biak, tidak bernafas, dan lain sebagainya. Oke. Soal nomor 18. Lukman memasukkan seekor belalang dalam wadah yang tertutup rapat dan beberapa helai daun. 2 hari kemudian ketika diamati, ternyata belalang telah mati. Hal ini membuktikan bahwa belalang tersebut membutuhkan, tidak, karena tertutup rapat. Dia tidak memiliki udara segar untuk bernafas. Paham ya? Langsung ke soal nomor 19. Tubuh kita sekarang menjadi lebih tinggi dibandingkan pada waktu masih kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami, jelas, kecil menjadi tinggi, pendek menjadi tinggi, itu mengalami pertumbuhan. A. Lanjut soal nomor 20. Makanan yang dimasak ibu di dapur dapat tercium baunya sampai ke ruang tengah karena A. Partikel gas bergerak. B. Hidung dapat mencium bau jarak jauh. C. Partikel gas tidak bergerak. D. Gaya tarik partikel sangat kuat. Kalau untuk mencium jarak jauh, yang tidak, partikel gas tidak, gaya tarik partikel gas sangat kuat tidak. Berarti jawabannya partikel gas memang bergerak. Ciri-ciri dari zat gas yaitu bergerak memenuhi ruangan ya. Lanjut soal nomor 21. Sebongkah emas apabila dipotong terus-menerus akan menjadi bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian terkecil tersebut dinamakan unsur. Lanjut soal nomor 22. Unsur di alam dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Berikut yang termasuk unsur logam, yaitu emas, nitrogen. Nitrogen ini termasuk gas, unsur gas tetapi non-logam. Karbon juga unsur gas non-logam. Hidrogen, fosfor ini termasuk non-logam. Natrium non-logam. Natrium dan perak termasuk logam. Berarti jawabannya adalah D. Maaf ya. Lanjut ke soal nomor 23. Lambang unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Lambang unsur besi, emas, dan helium secara berturut-turut adalah besi, jelas Fe. Kemudian masuk ke emas. Emas itu Au.
dan helium He. Jawabannya yang betul C. Nomor 24. Senyawa merupakan zat tunggal yang unsur-unsur penyusunnya dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih dengan cara kimia. Air adalah senyawa yang apabila diuraikan unsur-unsur penyusunnya akan menjadi, jika air kita pisah-pisahkan bagian-bagian unsurnya akan menjadi apa saja, yaitu hidrogen dan oksigen. Oke ya, soal nomor 25. Saat kalian melarutkan gula dalam air, maka akan terbentuk campuran gula yang rasanya manis seperti rasa gula. Penyusunnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Sifat campuran masih sama dengan sifat zat penyusunnya. B. Campuran tersusun atas dua unsur secara kimia. Perbandingan massa unsur tetap sifat gula mendominasi sifat campuran. Jika kita campurkan tetap ada rasa manis. Karena apa? Sifat campuran masih sama dengan sifat penyusunnya. Jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 26. Kita dapat menentukan larutan asam dalam makanan atau minuman di rumah dengan mengenali ciri-cirinya, yaitu asam. Asam ciri-cirinya terasa licin di kulit, itu termasuk basah, bukan ya? Rasanya masam, jelas rasanya masam. Rasa pahit di lidah itu sifat basah. Merubah lakmus merah menjadi biru itu sifat basah, jelas. Jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 27. Contoh benda yang mengandung basa dalam kehidupan sehari-hari. 27. Kalau ada cuka, asam berarti salah. Kalau ada cuka, jeruk, asam salah. Ya, berarti pilihannya ada pada B dan D. Ya, lebih tepatnya ke mana? Ke B. Sabun, sampo, dan pupuk. Nomor 28. Larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa yang menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Berikut ini yang bukan merupakan penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan adalah A. Pengobatan dari sengatan lebah. B. Pengobatan penderita sakit mah. C. Pengolahan tanah pertanian. D. Peningkatan hormon tubuh. Sengatan lebah itu bukan ya, jelas. Sakit mah itu ditambahi dengan basah, menggunakan pupuk basah. Sedangkan yang benar adalah peningkatan hormon tubuh. Jawabannya D. 29. Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasikan larutan asam basa. Contoh tumbuhan yang termasuk indikator alami itu ada apa saja? Ada kubis merah, bukan putih, salah. Jahe salah, bunga anggrek salah. Yang benar di sini kunyit. Antara lain indikator alami untuk mengecek asam basah yaitu kunyit, kubis merah, bunga sepatu, lobak, ya, lobak ungu ya. Nah, itu termasuk indikator alami untuk mengecek asam basah. Ke soal 30, soal yang terakhir. Campuran heterogen terjadi karena zat tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna. Berikut ini yang bukan merupakan campuran heterogen. Yang bukan. Berarti heterogen ini tidak dapat bercampur. Berarti yang bukan, berarti artinya jika dicampurkan, berarti dia bisa terlarut. Air sungai. Enggak ya, bukan. Minyak dengan air tidak bisa. Air kapur tetap berwarna putih, tercampur, tetapi ada endapan kapur yang ada di bawahnya. Kemudian sirup tercampur semua secara merata. Jawabannya berarti D, yang bukan heterogen. Ini homogen ya. Yang 3, A, B, C ini termasuk larutan heterogen. Karena air sungai nggak bisa tercampur karena ada tanah di dalamnya. Tanah dengan air tidak dapat tercampur secara sempurna.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran tentang latihan soal PTS IPA kelas 7 semester ganjil. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.